Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di Sudut Edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, jilid 6B, tema 4 globalisasi. Nah, buku ini terbitan dari Erlangga ya, yang dikarang oleh Iren MJA dan kawan-kawan. Dan untuk kesempatan kali ini kita masih di tema 4 subtema 1 dan kita sudah masuk di pendamping pembelajaran 4 ya. Pendamping pembelajaran 4 ini ada di halaman 17. Halaman 17 di sini dimulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia ya, menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi ya. Kita kemarin sudah tahu apa itu teks eksplanasi ya, kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian sekarang bagaimana cara menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, jadi informasi penting yang sudah kamu temukan dari membaca teks eksplanasi dapat kamu sampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada orang lain ya. Nah, hal tersebut dapat menambah wawasanmu dan juga temanmu. Nah, oke, untuk lebih jelasnya di sini ada ya keterampilan kinerja praktek ya. Keterampilan kinerja praktek ini tentang menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Untuk yang pertama, bacalah teks eksplanasi berikut dengan seksama. Oke, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu ya adik-adik sekalian ya. Judulnya adalah Listrik sebagai dampak globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dan penyesuaian pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup sehari-hari, kemajuan teknologi dan juga adat istiadat. Perubahan kehidupan manusia semakin lama semakin cepat. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu semakin tingginya kemampuan berpikir manusia sehingga semakin kreatif dan inovatif. Nah, sekarang kita ke paragraf yang kedua ya. Dahulu nenek memasak nasi menggunakan tungku dan kayu bakar. Sekarang ibu kita memasak menggunakan kompor gas atau penanak nasi. Dahulu orang menyetrika menggunakan setrika arang ya, sekarang sudah menggunakan setrika listrik. Kemudian pada zaman sekarang energi listrik memegang peranan yang sangat penting ya. Lampu penerangan yang menerangi rumah dan jalan merupakan salah satu contoh manfaat energi listrik. Pengaturan lalu lintas, kereta api dan pesawat terbang juga mengandalkan energi listrik. Bayangkan apa yang terjadi jika listrik di rumahmu mati, atau bahkan di jalan raya atau bandara terjadi mati listrik. Dapat dipastikan kegiatan manusia akan terganggu. Semakin besar pengaruh globalisasi sekarang ini, menyebabkan kemajuan di berbagai bidang khususnya teknologi. Energi listrik yang diubah menjadi energi lain sangat membantu pekerjaan manusia. Pekerjaan yang awalnya sulit untuk dikerjakan sendiri, sekarang menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga. Dengan demikian, pekerjaan manusia baik berat ataupun ringan menjadi lebih mudah diselesaikan dengan adanya listrik ya. Itu adik-adik sekalian ya, teks tentang listrik sebagai dampak globalisasi. Nah, untuk yang kedua, temukan informasi penting dari teks tersebut. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting ya. Misalnya kita gunakan apa itu globalisasi, kita gunakan kata tanya apa. Nah, nanti jawabannya globalisasi adalah, atau globalisasi dapat diartikan dan seterusnya ya. Nah, itu nanti kita tuliskan ya, ini seperti di perintah soal nomor 3. Tuliskan informasi penting yang sudah kamu temukan dalam bentuk poin-poin. Oke, adik-adik sekalian ya. Jadi di sini akan saya tuliskan ya, informasi penting dari teks listrik sebagai dampak globalisasi. Ada 5 buah informasi penting yang akan saya sampaikan ya adik-adik sekalian ya. Karena setelah dituliskan, adik-adik semua diminta untuk menyampaikan secara lisan di depan kelas. Pastikan suaramu lantang dan terdengar oleh teman-teman di kelas. Oke ya, di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi informasi yang pertama,
Globalisasi adalah bentuk perubahan dan penyesuaian pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup sehari-hari, kemajuan teknologi dan adat istiadat manusia. Kemudian informasi yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi perubahan kehidupan manusia adalah semakin tingginya kemampuan berpikir manusia. Informasi yang ketiga, energi listrik mempunyai peran penting dalam kehidupan zaman sekarang. Dan informasi yang keempat, globalisasi mempengaruhi perubahan di berbagai bidang. Informasi yang kelima, dengan adanya teknologi, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan ringan. Ini adik-adik sekalian ya, informasi penting yang dapat saya ambil dari tag dengan judul listrik sebagai dampak globalisasi. Itu untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini ada muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan PPKN ya, muatan PPKN KD 3.3 ini menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Ya, jadi adik-adik bisa bertanya kepada teman sebangkunya ya, atau temannya sekelas ya, tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua mereka. Nah, setiap orang tua temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Ada yang bekerja di kantor, ada yang berdagang di pasar ya. Tentunya perbedaan tersebut bukan penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama ya itu. Nah, ini tentang manfaat kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, tentunya dengan perbedaan tersebut justru akan membantu kita dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Misalnya saja ya, ada yang orang tuanya sebagai pedagang, ada yang sebagai pekerja kantor, ada yang sebagai petani. Nah, misalnya seorang pekerja kantor, nah mau makan tentunya butuh beras ya. Beras didapatkan dari seorang petani. Petani menjual ke pedagang ya. Kemudian pedagang menjual kepada pekerja kantor tersebut. Nah, pekerja kantor bisa menikmati nasi tersebut lah itu ya. Jadi tentunya bermanfaat dengan adanya perbedaan pekerjaan tersebut. Oke, sekarang adik-adik sekalian, di sini ada keterampilan kinerja praktek. Ya, kita diminta menceritakan kegiatan ekonomi keluarga ya ini. Yang pertama bertanyalah kepada orang tuamu mengenai hal-hal berikut. Nah, yang A, pekerjaan ayah atau ibumu misalnya sebagai pedagang ya. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuamu berarti apa? Melakukan kegiatan jual beli misalnya di pasar ya. Itu kegiatan ekonomi. Pekerjaannya tadi pedagang. Kegiatan ekonominya berarti melakukan kegiatan jual beli ya. Nah, misalnya pedagang sayuran atau pedagang apa. Nah, manfaat kegiatan ekonomi itu bagi masyarakat apa? Nah, pedagang ya berarti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya dalam hal kebutuhan pokok tentunya ya, misalnya makanan ya. Itu. Kemudian nomor 2, tuliskan hasilnya pada kertas. Adik-adik bisa dituliskan ya hasilnya setelah ditanyakan ya, kemudian hasilnya ditulis di kertas atau di buku. Kemudian tempelkan foto kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tamu pada kertas tugas tersebut ya, misalnya ada foto kegiatannya bisa ditempelkan ya, untuk menambah referensi tentunya ya, supaya lebih menguatkan. Kemudian yang keempat, ceritakan manfaat kegiatan ekonomi tersebut bagi masyarakat. Mintalah masukan dan saran dari temanmu, tanggapi dengan santun. Itu tadi ya, manfaatnya misalnya tadi pedagang ya, ada petani ya, manfaat dari petani ya tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal makanan tadi ya, makanan pokok misalnya sayuran ya, beras lah itu manfaatnya. Pekerja kantoran juga sama ya, jadi mereka membeli dengan uang, tentulah uang yang dibutuhkan oleh petani tadi untuk membeli bahan-bahan lainnya ya, seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi ini tadi sedikit penjelasan ya untuk keterampilan kinerja praktek ya. Dan apabila pengen mengetahui kelanjutan dari pembahasan Bu Pena 6B di tema 4 atau pembelajaran selanjutnya, tetap ikuti terus di channel YouTube Rifanesta ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya akhiri untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.